Di hari yang sangat dingin di tengah hutan, kita melihat seorang wanita berambut merah berjalan menembus semua salju itu dengan sebuah koper kecil di tangannya. Awalnya, dia bepergian dengan menunggang kuda. Tapi sayangnya, setelah beberapa jam berkuda, kudanya berhenti dan menolak untuk bergerak. Dia mencoba membuatnya berjalan. Tapi karena terus dipaksa, kudanya malah kabur, meninggalkannya sendirian dan harus berjalan kaki menembus semua salju itu. Angin mulai bertiup lebih kencang. Tapi pada saat itulah dia menyadari sesuatu. Sebuah mansion di hadapannya. Sepertinya, dia akhirnya tiba di tujuannya saat dia mendekat. Dia menyadari bahwa di salah satu jendela ada siluet manusia yang mengawasinya. Dia yakin siluet itu adalah milik pria yang dia tunggu. Dia masuk ke dalam mansion dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sampai dia mendengar seseorang memanggil namanya. Lysitea, kata pria berotot dengan rambut hitam dan mata kuning. Seperti kucing saat dia menuruni tangga sambil mengawasinya. Dia merasa was-was dengan pendekatannya. Karena tampaknya kesepakatannya adalah ketika dia bertemu dengan orang yang ditunggunya, mereka harus saling menyapa menggunakan nama lengkap mereka. Sangat peka, pria itu mendekatinya dan kemudian memanggilnya dengan nama lengkapnya. Lysitea Helener del Arman Terengkartus. Jawab Lysitea, masih sedikit was-was. Mendengar jawabannya, pria itu tersenyum kecil penuh kemenangan. Itu aku senang kau berhasil sampai di sini dengan selamat. Lysitea tidak menjawab, hanya diam-diam mengamati pria itu. Berpikir betapa sulitnya perjalanan untuk sampai ke sini dan masih terlalu dini untuk bersukacita atas kedatangannya. Bagaimanapun, meskipun perjalanannya hampir berakhir, ini belum sepenuhnya selesai. Saat dia membawa barang-barangnya untuk menempatkannya, protagonis kita memberitahu kita bahwa Taron Carter adalah perantara terakhir dalam rencananya untuk membelot. Dia menyadari pria itu membawanya ke kamar terakhir di lantai 2. Tepat kamar di mana dia melihatnya di dekat jendela sebelum masuk ke mansion. Dia seharusnya menggunakan kuda yang diberikan perantara terakhir. Dan mengingat kondisinya saat ini, dia tidak percaya wanita itu jatuh dari kuda. Lysitea menjelaskan bahwa dia mencoba membawanya saat kuda itu berhenti berjalan. Tapi kuda itu menolak dan akhirnya kabur. Tarin lalu berkata, itu pasti karena kuda itu merasakan kehadiran mereka. Mereka tanya Lysitea, bingung, para serigala, kudamu pasti merasakan kehadiran mereka. Dari kawanan serigala di dekat sini, jawab Tarin. Protagonis kita terkejut mendengarnya, tidak percaya bahwa dia melewati sarang serigala tanpa menyadarinya. Tapi Tarin berkata, itu mungkin bukan sarang. Namun, ada banyak sekali makhluk itu di wilayah ini. Gemetar karena campuran panik dan marah. Dia menyadari dia bisa saja mati dalam perjalanan ke sini. Kau beruntung. Begitulah caramu berhasil bertahan hidup sampai sekarang, bukan? Kata Tarin, menatap Lysitea dengan kilatan aneh di matanya. Keberuntunganmu bukan hanya hari ini. Kau juga beruntung 2 bulan yang lalu, kan? Lysitea. Sela Tarin tersinggung karena dia meremehkan situasinya. Bagaimanapun, dia bekerja keras untuk bertahan hidup, melintasi dataran bersalju untuk mencapai mansion. Dan dia juga harus berjuang keras untuk kabur dari ibu kota. Tarin mengangkat bahu dengan sinis mengatakan kalau dia yakin Lysitea sudah bekerja keras. Ya, Miss. Dan karena itu pantas mendapatkan pujian. Hal itu membuat protagonis kita semakin kesal. Dia tahu kalau para perantara tidak 100% bisa diandalkan. Tapi, Tarin bisa saja memperingatkannya tentang bahaya serigala. Akhirnya mereka tiba di kamar tempat Lysitea akan tinggal. Dia mengeluh karena kamarnya praktis hanya seukuran lemari dan bertanya apa tidak ada kamar yang sedikit lebih besar untuknya. Tarin hanya bilang kalau semua kamar pada dasarnya berukuran sama, dan kalau dia mau tempat yang lebih luas, dia bisa tidur di sofa di aula perjamuan. Lysitea mengabaikan komentar sarkastis Tarin dan berjalan ke jendela, lalu menutup gordennya. Tarin bertanya apakah dia suka berada dalam kegelapan, dan Lysitea hanya bilang, bukan begitu. Dia sedang dalam pelarian dan tidak mau mengambil risiko terlihat. Pria itu berjalan mendekat, memposisikan dirinya tepat di belakangnya, dan membuka sedikit gorden yang baru saja ditutup, mengatakan bahwa meskipun menjadi buronan, kalau jadi dirinya, dia akan membiarkan gordennya terbuka sedikit, terjebak di antara lengan Tarin dan dengan punggung bersandar di dadanya. Lysitea bertanya, kenapa harus disisakan celah? Karena kau tidak akan bisa melihat musuhmu dalam kegelapan, jawab Tarin dengan senyum kecil di wajahnya. Mendekatkan bibirnya ke telinga Lysitea, dia berkata,
hampir berbisik. Kau tidak akan bisa lari kemanapun. Berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Lisitea bertanya apa maksudnya. Tepat seperti yang kau dengar. Tahu tidak, aku mendengar cerita yang sangat menarik 3 hari yang lalu. Tapi, karena ceritanya sangat panjang, akan kubiarkan kau beristirahat dan kuceritakan nanti. Kata Taren seraya mulai meninggalkan kamar. Lisitea memintanya menunggu dan memberitahu cerita apa itu. Karena kalau itu penting, dia harus tahu. Taren berbalik dengan ekspresi suram dan berkata bahwa ada hantu dimension ini. Rasa dingin merambat di tulang punggung Lisitea, membuat tubuhnya kaku, dan wajahnya langsung pucat pasi setelah mendengar itu. Hantu, apa maksudmu dengan itu? Tanyanya. Taren hanya tersenyum, mengabaikan pertanyaan itu, dan menyuruhnya untuk beristirahat di kamar barunya, selagi dia menyiapkan makan malam. Protagonis kita jadi kesal, berpikir betapa sialnya dia menyewa perantara ini. Dia merasa Taren hanya membuatnya semakin cemas. Lagi pula, apa-apaan pelukan licik tadi? Lisitea menghela napas, merasa kalau Taren hanya sedang menggodanya dan mempermainkannya. Di ruang makan, Taren menyajikan makan malam, masih berbicara pada Lisitea dengan nada yang halus namun sarkastis. Makanannya sangat sederhana dan porsinya kecil, dan sepertinya sedikit gosong. Lisitea menatap makanan itu dengan sedih. Kalau saja ini adalah dirinya di masa lalu, dia tidak akan pernah makan sesuatu seperti ini. Tapi dalam 2 bulan terakhir, banyak hal telah berubah. Dan kehidupan sebagai buronan membawanya pada realitas yang kejam. Dia mengambil peralatan makan, bersiap untuk menyantapnya, sambil berpikir bahwa untuk saat ini, yang dia inginkan hanyalah bertahan hidup. Dan karena itulah dia mempekerjakan Taren. Jadi dia tidak bisa terlalu mengeluh tentang makanannya. Sebelum menyuap sendok pertamanya, dia merasakan tatapan Taren padanya. Merasa tidak nyaman. Dia bertanya, apakah Taren butuh sesuatu darinya? Seolah-olah sedang mengamati sebuah lukisan. Taren menjawab bahwa sekarang setelah dia mengenalnya dari dekat, wanita itu benar-benar memiliki aura bangsawan. Sambil menyeka mulutnya dengan lembut menggunakan serbet, Lisitea menjelaskan bahwa itulah masalahnya. Lisitea Hilaria del Arman, si cantik dari kalangan atas, sang gadis merah delima, yang rambutnya bersinar lebih merah dari batu rubi. Bahkan rakyat jelata pun tahu julukanku. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku dikenali. Karena hal itu, kenang Lisitea mengingat masa lalunya yang baru saja terjadi. Saat dia mencoba melarikan diri dan orang-orang bertopeng mencarinya, sambil berteriak untuk menemukan wanita berambut merah itu. Kau bisa saja melepaskan gelar bangsawanmu, jawab Taren. Tapi Lisitea berkata itu tidak semudah itu. Dengan tatapan cemas, dia menjelaskan bahwa karena dia adalah tunangan Pangeran Jad, dia tidak pernah membayangkan akan terkena dampak pemberontakan. Sambil menghela napas ringan, dia berpikir bagaimana dia hanya membuat orang tuanya pusing. Dengan senyum licik yang tipis, Taren awalnya berpura-pura mengerti maksudnya, tapi kemudian bertanya bagaimana kabar orang tua dan tunangannya hari ini. Hal ini membuat Lisitea terkejut dan menunjukkan ekspresi sedih. Dengan ekspresi yang menyakitkan, dia teringat keluarganya dan tunangannya yang terbunuh dalam pemberontakan itu. Merasa muak dan kesal pada saat yang sama, Lisitea bertanya pada Taren apakah ini semacam interogasi. Sambil tersenyum, Taren berkata, dia penasaran. Kenapa kau harus peduli? Aku bukan siapa-siapamu. Lagi pula, aku akan pergi dalam beberapa hari, jawab Lisitea, masih sangat kesal. Jadi, alasanmu dengan berani melintasi dataran beku dan datang ke sini untuk mencapai perairan hangat di pelabuhan setelah melewati ladang bersalju. Dan dengan begitu melarikan diri dari kerajaan. Tanya Taren, yang sudah tahu jawabannya. Lisitea hanya mengkonfirmasi dengan anggukan. Dengan senyum licik, Taren berkata bahwa rencananya punya satu masalah, yaitu lautan. Musim dingin tahun ini sangat parah, dan karena itu, sebagian laut membeku. Dia yakin tidak akan ada kapal yang bisa berlayar dalam waktu sekitar 3 hari. Khawatir dengan perkataan Taren, Lisitea berkata, jika yang dikatakannya benar, maka mereka tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia segera berdiri dengan cemas, mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat ke pelabuhan. Dengan tenang menyatakan bahwa itu tidak mungkin karena berkat dirinya. Mereka hanya punya satu kuda yang tersedia. Dan tanpanya, dia pasti akan tersesat di jalan. Dan jika 2 orang menggunakan kuda yang sama, itu akan menyebabkan hewan malang itu mati kelelahan. Sebelum mencapai pelabuhan,
Berjalan kaki ke sana juga adalah kegilaan, karena perjalanan itu memakan waktu 3 hari berkuda. Jelas kehabisan pilihan. Lisitea bertanya, apakah mereka tidak bisa mencari tunggangan lain? Mungkin di penginapan terdekat, sambil makan. Taren menjelaskan bahwa penginapan terdekat berjarak 2 hari perjalanan pulang pergi, dan akan memakan waktu tambahan 3 hari untuk mencapai pelabuhan. Totalnya menjadi 5 hari perjalanan. Tentu saja dalam 5 hari dia tidak akan bisa menaiki kapal apapun. Tapi jika dia benar-benar mau, mungkin dia bisa berjalan di atas es. Tapi menyusup ke kapal, jelas bukan pilihan. Lisitea mengepalkan tangannya di bawah meja, menolak untuk percaya apa yang dia dengar setelah semua yang dia lalui untuk sampai di sana. Murka, dia membentak Tarin. Berdebat dengannya, karena tidak memperingatkannya lebih awal. Mungkin dia bisa menyusul kudanya, jika tahu lebih cepat. Makan dengan sangat kenyang dan santai. Taren mengatakan bahwa di tengah badai salju, mustahil baginya untuk menyusul kudanya. Selain itu, dia juga menempatkannya dalam situasi yang rumit. Terutama karena dia bahkan belum memberitahunya berita terburuk. Bersandar dengan sedih di atas meja, Lisitea bertanya, apa yang bisa lebih buruk daripada lautan yang membeku? Dan apakah mereka memutuskan untuk menghentikan misi pembersihan itu? Lisitea bertanya-tanya, tidak mengerti bagaimana apa yang baru saja dikatakan Taren bisa lebih buruk daripada lautan yang membeku, menghilangkan salah satu rute pelarian teraman untuknya. Taren melanjutkan bicaranya, sekarang dengan nada yang lebih serius. Sebaliknya, para pemimpin pemberontakan itu mengusulkan sebuah metode yang lebih efektif untuk melanjutkan pembersihan dan menyewa seorang spesialis dalam memburu para bangsawan. Phantom sekarang melayani langsung para pemimpin revolusi. Mendengar kata-kata Taren, Lisitea bergidik ngeri, dan rasa panik menguasainya. Phantom dikenal sebagai pembunuh bayaran terbaik dan paling terkenal di kerajaan. Lisitea teringat suatu saat di masa lalu ketika seorang pria berkomentar kepadanya betapa bagus dan brutalnya pekerjaan Phantom, karena dia telah menyewa jasanya. Hanya meminta 1 jari korban sebagai bukti. Dan Phantom mengirimkan jari itu dengan cincin yang masih melingkar. Di dalam sebuah kotak kulit, ingatan tentang itu bercampur dengan rasa takut membayangkan pembunuh kejam itu mungkin mengejarnya. Membuat Lisitea merasa mual. Saat dia mencoba menahan muntah, Tarin dengan sinis bertanya, apakah dia sudah tidak lapar lagi? Gemetar ketakutan. Lisitea mengiyakan bahwa nafsu makannya telah hilang. Kesal, Tarin mengatakan bahwa itu adalah hal paling menyedihkan yang bisa didengar oleh seorang koki. Dan bahwa cerita tentang Phantom ini hanyalah sebuah rumor. Masih mencoba mencerna semuanya. Lisitea meminta izin dan berdiri, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamarnya. Dengan tatapan menghakimi, Tarin menyuruhnya melakukan sesukanya. Tapi, dia tidak akan bangun di tengah malam untuk menyiapkannya. Makanan ringan jika dia lapar lagi. Sedikit kesal, dia mengatakan Tarin bisa tenang saja, karena dia tidak akan membuat permintaan seperti itu padanya saat dia mulai pergi. Tarin teringat untuk memberitahunya bahwa dia berada di kamar sebelahnya. Ini membuat protagonis kita terkejut. Dia membeku dan keheningan menguasai ruangan selama beberapa detik. Melihat Lisitea yang terkejut, Taren mengatakan ini demi keselamatannya. Lagi pula, jika si pembunuh bayaran itu muncul, dia bisa melindunginya. Lisitea dengan sinis berkomentar bahwa dia tidak tahu betapa baik dan pedulinya Taren. Dia mendekatinya, mengatakan bahwa mengesampingkan candaan. Malam ini seharusnya tenang. Selama dia bersikap baik-baik saja, sambil mengubah total ekspresi dan bahkan postur tubuhnya, Taren tertawa santai. Sambil berkata, dia hanya berharap gadis itu tidak membangunkannya. Lagi pula sudah lama sekali sejak dia bisa tidur nyenyak, dan Lisitea meyakinkannya bahwa dia tidak akan membangunkannya. Lisitea mengamati Taren lebih dekat, menyadari bahwa pria itu punya postur tubuh yang bagus. Sangat bagus sampai-sampai dia yakin pria itu mungkin pernah menerima semacam pelatihan sebelumnya. Dia menyadari kalau dia akan merasa aman dengan seseorang sepertinya yang melindunginya. Tapi di saat yang bersamaan, jika pria itu adalah musuhnya, dia akan berada dalam bahaya besar. Lisitea mundur sedikit dari Taren dan bertanya, apakah pria itu punya peta untuk dipinjamkan? Taren bilang dia boleh mengambil peta yang ada di salah satu meja di sana. Sambil memikirkan cara bertahan hidup. Dia tahu jika pelabuhan membeku, dia harus mencoba mencari rute pelarian yang baru. Dia memperhatikan bahwa di sudut peta ada beberapa noda merah. Lisitea bertanya-tanya, bagaimana noda itu bisa ada di sana? Mungkinkah itu noda anggur? Atau mungkin noda darah?
Sambil menggelengkan kepala, Lisitea menepis pikiran itu dari benaknya. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria itu mungkin menodai peta itu saat memasak, dia menggulung peta itu dan menuju ke kamarnya. Dengan Taren yang mengikutinya, bertanya apakah dia yakin tidak mau mendengar tentang hantu. Yang tinggal di mansion itu, Lisitea menolaknya karena yakin bahwa Taren hanya mengatakan ini untuk menggodanya. Adegan beralih ke Lisitea yang sedang tidur di kamarnya sementara gumaman dan rintihan bercampur. Dengan suara kayu berderak di perapian, gumaman itu berubah menjadi jeritan. Membuat protagonis kita terbangun. Bingung, dia bertanya-tanya suara apa itu? Mungkin suara angin. Bukan. Kedengarannya lebih seperti seseorang yang sedang meratap. Mungkin ada orang lain di mansion ini. Mengingat perkataan Taren sebelumnya, dia merasa sedikit takut. Apakah pria itu serius? Dan apakah suara-suara itu berasal dari si hantu Lisitea memutuskan untuk memeriksanya? Masih ketakutan. Dia menjulurkan separuh badannya keluar kamar. Astaga, ini ide yang sangat buruk. Protagonisku tersayang. Jangan pernah pergi memeriksa sumber suara. Apalagi sendirian. Dia melihat koridor gelap yang hanya diterangi cahaya bulan. Tapi suara ratapan. Jeritannya terus bergema di dinding-dinding mansion itu. Lisitea menjadi ketakutan saat menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa di koridor. Meskipun jeritannya terus terdengar, dia buru-buru pergi ke pintu kamar Taren. Dan dengan suara gemetar bertanya, apakah pria itu punya waktu sebentar? Tidak mendengar jawaban apapun. Dia mengetuk pintu lalu mencoba masuk ke kamar. Tapi sadar kalau pintunya terkunci. Dia kemudian teringat perkataan Taren yang tidak ingin dibangunkan. Dan yakin pria itu pasti mengunci pintu agar tidak diganggu. Masih ketakutan, Lisitea bergegas kembali ke kamarnya dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi bahkan di bawah selimut dan menutupi telinga dengan tangannya, dia masih bisa mendengar jeritan dan ratapan itu. Malam terus berlalu dan jeritan itu terus berlanjut. Membuat Lisitea yakin bahwa ada orang lain di mansion itu. Selain dirinya dan Taren, protagonis kita mencoba untuk tidur, tapi ratapan yang tak henti-hentinya itu selalu membangunkannya. Keesokan paginya, Lisitea sangat kelelahan karena tidak bisa tidur semalaman. Taren, yang sedang menyajikan sarapan, juga menyadari betapa lelahnya penampilan Lisitea. Dia bertanya pada Taren, apakah mungkin ada orang lain di mansion itu? Selain mereka berdua. Mungkin buronan lain tampak sedikit tersinggung dengan pertanyaan itu. Taren meyakinkan Lisitea bahwa hanya mereka berdua yang ada di mansion. Lagi pula, seorang perantara yang baik harus bisa menjaga rahasia. Dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi senyum lebar. Taren berkata bahwa mungkin Lisitea telah melihat atau mendengar hantu. Dia menyimpulkan, sambil mendekati Lisitea, dia memarahinya, menyatakan bahwa hantu itu tidak ada dan bahwa Taren harus berhenti bersikap konyol. Sambil mengangkat bahu, Taren menegaskan bahwa kemungkinan adanya hantu. Di mansion itu sangat tinggi, karena tempat itu dulunya milik seorang bandar narkoba. Dia lanjut menjelaskan bahwa 100 tahun yang lalu, mansion ini adalah milik seorang bandar bernama Kingpin. Dan dia biasa mengadakan pesta semalaman di mansion itu sampai suatu hari dia menemui ajalnya. Di tangan seseorang yang menaruh dendam padanya. Setelah itu, tempat itu ditinggalkan. Dan itulah cerita yang ingin kuceritakan padamu semalam. Taren menyimpulkan, dengan tangan dipinggul dan tersenyum. Lisitea tampaknya tidak terlalu senang atau terkesan dengan cerita Taren. Sambil terkekeh, Taren mengatakan bahwa poin yang ingin dia sampaikan adalah, dengan begitu banyak cerita kelam dalam sejarah mansion itu, tidak aneh jika ada 1 atau 2 hantu yang terperangkap di sana. Dengan skeptis, Lisitea menjawab bahwa itu akan masuk akal jika hantu memang ada. Taren menyilangkan tangannya dengan percaya diri, mengusulkan agar mereka membuat taruhan. Bukankah kita sudah terlalu tua untuk permainan semacam ini? Tanya Lisitea, dengan mata berbinar penuh semangat. Taren menyarankan agar mereka mempertaruhkan bayarannya. Usulan itu membuat Lisitea terkejut. Benar sekali, kamu tidak salah dengar. Aku yakin ada hantu di mansion ini. Dan jika tidak ada, aku tidak akan menagih bayaran karena telah membantumu kabur, kata Taren. Karena penasaran, Lisitea bertanya, apakah dia kecanduan judi, sampai mau mempertaruhkan semua uang yang akan dia dapatkan. Protagonis kita, dengan ekspresi bosan, bertanya padanya, apa yang akan dia dapatkan jika benar-benar ada hantu, dan dia memenangkan taruhan. Sederhana, kamu akan membayarku utangmu, dan memberiku bonus tambahan. Dengan polosnya, Lisitea menjawab bahwa jumlah yang disepakati adalah semua uang yang dia miliki. Dia menjadi curiga.
mengatakan bahwa sangat aneh bagi Taren untuk mengambil risiko kehilangan uang sebanyak itu. Menyadari kecurigaannya, Taren menenangkannya, mengatakan bahwa ini hanya untuk membuat keadaan tidak terlalu membosankan karena mereka terjebak di sini karena badai salju di luar. Lisitea berpikir sejenak dan setuju dengan Tarin. Yakin bahwa dia tidak akan kalah, karena hantu itu tidak ada. Taren mengulurkan tangannya ke arah Lisitea untuk meresmikan taruhan, mengatakan bahwa mulai sekarang, sampai saat mereka meninggalkan mansion, taruhan ini akan berlaku. Dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Taren, tapi ragu sejenak. Namun Taren dengan cepat meraih dan menjabat tangannya. Lisitea terkesan dengan kekuatannya. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu dan termenung malam itu. Sekali lagi, jeritan dan rintihan bergema di seluruh mansion, membuat Lisitea gemetar di tempat tidur. Tidak percaya bahwa erangan itu berasal dari hantu, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua pasti rencana Taren untuk memenangkan taruhan. Muak dengan omong kosong ini, dia bangkit, bertekad untuk mengakhirinya. Tapi suara keras sesuatu yang menghantam bergema selama beberapa detik, dan tak lama kemudian, erangan dan jeritan itu berhenti, dan dia mulai mendengar suara langkah kaki lagi. Dia bangkit untuk memeriksa. Dia menempelkan telinganya ke pintu kamarnya yang masih tertutup. Dan suara langkah kaki itu semakin keras. Rasa merinding menjalari Lisitea, membayangkan itu mungkin si hantu. Dia bergegas menuju tasnya, dan mulai mencari sesuatu, sampai dia mengeluarkan sebuah pistol kecil dari dalamnya. Gemetar ketakutan, tapi dengan pistol di tangan, dia kembali ke pintu. Suara langkah kaki itu menghilang, dan dia mendengar suara pintu kamar sebelah terbuka. Dengan cepat, dia meninggalkan kamarnya dan menuju ke lorong, mengarahkan pistol ke arah sumber suara, dan berhadapan langsung dengan Taren sambil memegang lentera. Dia terkejut melihatnya. Dia juga terkejut, tapi kemudian mulai menertawakannya, bertanya apa yang sedang dia lakukan, dan dari mana dia mendapatkan revolver itu. Karena malu, dia menjelaskan bahwa dia mengira Taren adalah penyusup. Taren berkata, dia sedang kembali ke kamarnya setelah berpatroli di mansion, menyadari bahwa Lisitea sangat ketakutan. Taren bertanya, apakah rasa takut dikejar-kejar yang membuatnya tidak bisa tidur? Dengan pipi yang masih memerah karena malu, dia berkata, penting untuk berhati-hati, terutama bagi seseorang dalam situasinya. Taren terdiam sejenak. Dia mengambil revolver dari tangannya, dan sambil mengosongkan peluru revolver itu, dia memintanya untuk tidak berlari keluar seperti itu lagi. Lain kali, jika dia mengira ada penyusup, handikan diri. Dia menjelaskan bahwa caranya bertindak itu berbahaya dan tidak terlalu pintar, karena itu membuatnya terekspos dan rentan. Yang ideal adalah menunggu di dekat pintu sampai si penyusup masuk dan kemudian menyergapnya, sambil merebut revolver dari tangan Taren. Dia menjelaskan bahwa dia bertindak seperti itu, karena dia mengira penyusup itu akan menyerangnya. Lisitea tersinggung dengan komentarnya, dan berjalan pergi menuju kamarnya. Meminta maaf karena ikut campur urusan yang bukan urusannya. Tapi Taren meraih lengannya, membuatnya berhenti sejenak, dengan nada serius. Dia bertanya, apakah Lisitea takut pada hantu itu? Tanpa ragu, dia membenarkan bahwa ya, dia takut mendekatinya. Taren menyarankan bahwa jika memang begitu, dia bisa tinggal di kamar bersamanya. Terkejut dengan ajakan Taren, dia teringat masa lalu pria-pria yang pernah merayunya. Mereka semua selalu memiliki tatapan yang sama, tatapan yang dipenuhi hasrat terlarang. Tapi dia merasa tatapan Taren berbeda, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya Taren inginkan darinya. Meski begitu, dia tidak membiarkan dirinya terbawa oleh rasa penasaran. Setelah menolak ajakannya, dia dengan cepat berbalik dan kembali ke kamarnya. Lisitea menutup pintu di belakangnya saat dia memasuki kamarnya, dan terkejut saat mendengar langkah kaki Taren yang menjauh. Fakta bahwa dia menyerah begitu mudah membuatnya berpikir bahwa mungkin dia benar-benar hanya ingin menemaninya, tanpa ada motif tersembunyi di balik undangan itu. Tetap saja, protagonis kita yakin dia telah membuat keputusan yang tepat dengan menolak undangannya. Dia berbaring di tempat tidurnya, mencoba untuk kembali tidur. Badai salju di luar membuat angin dingin tetap berhembus ke dalam ruangan meski jendela tertutup, menyebabkan Lisitea menggigil. Hal ini membuatnya berpikir sejenak bahwa jika dia menerima undangannya, dia bisa saja menggunakan tubuh pria itu sebagai penghalang angin. Mungkin itu hanya rasa kesepian atau kebutuhan yang berbicara. Tapi, karena diliputi oleh perasaan ini, Lisitea akhirnya tertidur. Keesokan harinya setelah makan siang,
Lisitea. Yang masih kesal dengan kejadian malam sebelumnya dan bertekad mencari jawaban sendiri, alih-alih mempercayai pengecut yang mengunci pintunya. Memulai penjelajahannya di mansion itu, dia menaiki tangga menuju lantai 3. Mengingat bahwa selain menyuruhnya untuk merasa seperti di rumah sendiri, Taren juga menyebutkan bahwa lantai 3 sangatlah menarik. Sambil berpikir, dia menyimpulkan bahwa Taren bukanlah orang yang sombong atau kasar, tapi dia juga tidak bisa dibilang ramah. Awalnya, dia bersikap sangat ramah, seperti buku yang terbuka. Tapi dia yakin dia sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah mencapai lantai ketiga, kemegahan tempat ini menarik. Lisitea keluar dari pikirannya tentang Taren. Mengamati setiap detail, dia berpikir bahwa tempat ini pada puncaknya akan sehebat keluarga mereka di masa kejayaannya. Lantai ketiga memiliki beberapa kamar, dan Lisitea menjelajahi berbagai lorong, hingga di salah satu yang terletak di sisi barat koridor. Dia menemukan sebuah perpustakaan kecil. Tanpa sengaja, dia menabrak sesuatu dan sebuah buku jatuh ke lantai. Karena penasaran, dia mengambilnya. Saat membaca, dia menyadari itu adalah buku tentang tanaman obat. Lisitea memutuskan untuk menyimpannya untuk dibaca saat dia bosan. Dengan buku di tangan, dia melanjutkan menjelajahi lantai itu. Sampai dia menemukan sebuah ruangan yang terletak di sisi timur koridor. Begitu membuka pintu, Lisitea terkejut melihat bayangannya sendiri, hancur berkeping-keping di puluhan cermin yang pecah. Guncangan itu membuatnya tersandung saat dia bertanya-tanya mengapa. Seseorang menyimpan satu ruangan penuh dengan cermin pecah. Dengan firasat buruk tentang ruangan itu, dia segera melangkah pergi dari sana, menuju ke kamar terakhir di koridor timur. Dan apa yang ditemukannya di ruangan terakhir ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dia lihat sebelumnya. Tidak peduli seberapa sering dia mendengar tentang selera aneh para bangsawan, dia tidak pernah membayangkan akan menemukan sebuah ruang penyiksaan. Sambil membuat catatan dalam benaknya untuk tidak pernah kembali ke tempat itu, sebuah suara garukan yang keras memecah keheningan membuatnya cemas dan langsung waspada. Dia menatap lantai dengan panik, bertanya-tanya, apakah suara itu benar-benar datang dari arah itu? Barulah ketika sesuatu menggaruk tepat di bawah kakinya menembus lantai. Rasa teror sepenuhnya menyelimutinya. Tanpa berpikir dua kali, dia berlari dengan putus asa keluar dari ruangan itu seolah-olah nyawanya menjadi taruhannya. Taren yang sedang melintas di lantai 2 melihat Lisitea bergegas menuruni tangga. Begitu melihatnya, dia langsung merasa lega dan memanggil namanya, lalu menghambur ke dalam pelukannya. Walaupun tidak begitu mengerti, tapi dengan ekspresi yang jelas, khawatir dia memeluk Lisitea dengan protektif. Dia mencoba menenangkannya dan memintanya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sambil menangis, dia bilang kalau dia yakin ada orang lain di mansion itu dan menceritakan bahwa dia mendengar suara-suara cakaran yang datang dari bawah lantai 3. Dengan tatapan serius dan tenang, dia mencoba meyakinkannya. Dia mengatakan bahwa hanya mereka berdua yang tinggal di mansion itu, tapi apa yang dialami Lisitea terasa begitu nyata, dan dia bersikeras ada orang lain di sana. Dengan nada sedikit sarkastis, Taren berkomentar kalau begitu, itu pasti hantu. Lisitea menjadi kesal, dan dengan suara meninggi dia menegaskan bahwa suara-suara itu jelas berasal dari manusia. Taren bersikeras kalau Lisitea hanya salah dengar dan menduga. Itu mungkin hanya angin di luar lagi pula, kata orang saat badai salju. Suara angin bisa terdengar seperti rintihan wanita. Tapi itu bukan angin, kata Lisitea sedikit lebih tenang. Sambil menggelengkan kepala Taren, menyatakan bahwa selama dia berpatroli, mansion itu selalu sangat sepi dan dia tidak pernah mendengar teriakan atau rintihan. Lisitea menggigit bibir bawahnya sambil berpikir dalam-dalam. Masih tidak percaya, semua yang didengar dan dirasakannya itu tidak nyata. Taren pun mendekatinya. Dia meletakkan tangannya di dahi Lisitea, seolah memeriksa demam sambil bertanya, apakah dia baik-baik saja? Yakin dengan apa yang dialaminya, Lisitea mendorong Taren menjauh. Dia berbalik dan mulai berlari. Sementara Taren yang khawatir mengikutinya dan bertanya apa yang terjadi, Lisitea hanya menjawab agar Taren meninggalkannya sendirian. Lisitea masuk ke kamarnya dan menutup pintu lalu berbaring di tempat tidur sambil gemetaran. Dia bertanya-tanya mengapa Taren tidak mendengar teriakan dan rintihan di malam hari. Apa aku sudah gila? Mungkin semua ini hanya mimpi, pikir Lisitea. Terdengar suara berat seorang pria berkata, jika kamu ingin hidup, bersikaplah yang baik dan lakukan apa yang diperintahkan Nona Lisitea.
Adegan beralih ke seorang pria yang mendekati Lisitea dengan cara yang mengancam dan melanggar batas pribadinya. Lisitea pun mundur ketakutan. Dia mendorong pria itu dengan kuat dan menyuruhnya mundur, tapi pria itu malah mengeluarkan pisau dan menyuruhnya diam. Nafas pria itu terdengar berat saat Lisitea berhenti melawan sejenak. Dia melontarkan komentar sinis tentang statusnya sebagai wanita bangsawan. Lihat dirimu sekarang. Ingat inilah kekuatan revolusi, kata pria itu dengan dingin saat mata Lisitea mulai berkaca-kaca. Merasa menang, pria itu mencondongkan tubuh ke arahnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang keras. Menggema di seluruh ruangan diikuti oleh suara sesuatu yang jatuh ke tempat tidur. Napas Lisitea yang terengah-engah bercampur dengan isak tangisnya. Dan tangannya yang gemetar kini berlumuran darah sambil memegang sebuah revolver. Dalam sebuah tindakan putus asa dan bertekad untuk bertahan hidup, Lisitea menembak pria yang ingin mencelakainya. Menyadari apa yang baru saja dia lakukan, dia bangkit dan pergi ke pintu, lalu kabur dengan putus asa. Di tengah malam, setelah berlari beberapa saat, dia berhenti karena kelelahan dan kemudian mendengar suara langkah kaki mendekat. Phantom, pikirnya dengan cemas. Kemungkinan pria itu ada di belakangnya membuatnya semakin panik, dan dia mulai berlari lagi. Dia kemudian melihat mansion itu. Saat masuk, Lisitea berlari ke kamar Taren, di mana dia mengetuk pintu dengan putus asa, memohon agar pria itu membukakannya. Terlihat bayangan sesosok pria di salah satu jendela mansion, sama seperti yang dilihatnya pada hari kedatangannya. Versi aneh dari Taren menyeringai mengerikan padanya, mengatakan sepertinya sang Phantom akhirnya menemukannya. Ketakutan, dia memohon pria itu untuk menolongnya. Ini adalah takdirmu. Gumam sosok itu saat wujudnya mulai berubah, hingga sosok itu menjadi Taren yang asli. Dengan senyum lebar yang hampir tidak nyata terukir di wajahnya. Taren kemudian berbalik darinya, sambil menangis. Dia memohon dengan putus asa agar pria itu tidak pergi. Terduduk di lantai, bersandar di pintu Taren sementara salju dingin turun di sekelilingnya. Lisitea terus menatap ke bawah dengan tatapan kosong dan sedih, mengira bahwa Taren tidak akan menyelamatkannya. Suara air bergema di kepalanya, dan lingkungan di sekitarnya menjadi kabur saat dia menyimpulkan Taren akan meninggalkannya di sana untuk mati. Pikiran ini membuatnya tiba-tiba membuka matanya, menarik Lisitea kembali ke dunia nyata. Apakah semua itu hanya mimpi terengah-engah dan gemetar kedinginan, dengan tubuh basah oleh keringat? Dia sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Dia bangkit dan berjalan ke perapian, mencari kehangatan. Meskipun api itu panas, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Jadi, dia memutuskan untuk melepas pakaiannya. Sambil menghangatkan diri, dia mengamati seisi ruangan, memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Dia melihat sebuah baskom kecil, berisi sedikit air, dan handuk wajah. Bertanya-tanya apakah Taren ada di kamarnya saat dia tidur. Aku ingin tahu, apakah dia melihatku menangis karena mimpi burukku. Gumam Lisitea, sambil memeluk lututnya termenung di dekat perapian. Menyimpulkan bahwa dia tidak seharusnya khawatir tentang itu. Dia bangkit dan menggunakan baskom untuk menyegarkan diri, menyeka keringat dari tubuhnya. Tiba-tiba, jeritan kesakitan bergema, membuat Lisitea waspada. Dia berlari ke pintu kamarnya dan menguncinya, yakin bahwa itu adalah suara manusia. Tapi, hal itu tidak membuat situasinya jadi tidak terlalu menakutkan. Bayangan Taren yang mengajaknya untuk bermalam bersamanya muncul di benaknya. Tapi dengan cepat, dia menekan keinginan untuk menemuinya. Tahu bahwa itu bukanlah perilaku yang paling pantas bagi seorang wanita terhormat. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya percaya pada pria itu. Dia hanya membantu karena dibayar. Dan sebesar apapun keinginannya, dia tahu pria itu tidak berpihak padanya. Dia mencoba untuk kembali tidur saat dia memejamkan matanya. Jeritan kesakitan itu membuatnya teringat semua yang telah dia lalui. Dan mimpi buruk kembali menyerbu pikirannya. Bangkit. Lucy memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Atau dia akan menjadi gila. Aku bisa mengerti kalau dia gugup dan khawatir. Tapi keluar di tengah malam saat badai salju. Ketika ada serigala di luar, sepertinya ide yang sangat buruk. Tunggulah sampai fajar. Tapi saat dia mencoba memasang pelana di atas kuda, kuda itu meringkik, kesal, dan mendorongnya menjauh. Menyadari bahwa kuda itu terlalu berisiko untuk dikendalikan. Dia memutuskan untuk berjalan kaki. Lagi pula, jatuh dari kuda. Saat mencoba menungganginya, akan jauh lebih berbahaya. Daripada menghadapi badai salju dengan berjalan kaki. Sambil melihat peta, dia merencanakan rute ke penginapan terdekat, di mana dia bisa menyewa tunggangan dan berkuda ke pelabuhan.
Meskipun ini perjalanan yang sulit, jika dia bisa menghemat uang dengan tidak membayar perantara. Dan tetap bisa tidur nyenyak di malam hari. Semua itu akan sepadan, pikir Lisitea. Dia berjalan untuk waktu yang lama, melintasi dataran beku, dan sesaat perhatiannya teralihkan. Lisitea akhirnya tersandung sebuah batu. Saat terjatuh, dia menyenggol lentera yang dibawanya. Menumpahkan semua minyak yang membuat apinya tetap menyala. Dengan cemas, dia menatap ke langit, bertanya-tanya kapan fajar akan tiba. Dia membersihkan salju dari pakaiannya sambil melihat sekeliling, berharap perjalanannya hampir berakhir. Karena dia sudah berjalan cukup lama. Di tengah badai salju, dia melihat 2 titik kuning mendekat. Saat titik-titik itu semakin dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah mata seekor serigala liar yang lapar. Setelah sadar serigala itu datang ke arahnya, dia mulai berlari ke arah yang berlawanan. Tetapi serigala itu menggigit ujung gaunnya dengan keras, yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Serigala itu mulai menyeretnya, menggigit gaunnya sambil menggeram dengan ganas. Lisitea menatap makhluk itu dan, dengan ketakutan, berteriak minta tolong. Tiba-tiba, sebuah tembakan menggema di seluruh dataran, dan serigala itu terkena telak. Setelah itu, serigala itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Melepaskan gaun Lisitea, dia menghela napas lega, dan dari arah tembakan itu berasal. Dia melihat seorang pria mendekat, Taren. Tatapan Taren tajam dan menusuk dengan mata emasnya. Bersinar dalam cahaya dingin dari salju. Ada campuran keseriusan dan sesuatu yang tak terbaca dalam ekspresinya. Bukan kemarahan atau kasih sayang yang jelas. Hanya perhatian yang lekat dan diam pada Lisitea. Seolah-olah dia sedang menilainya. Apa kau sedang melarikan diri? Tanyanya setelah beberapa detik, di mana keduanya saling menatap dalam diam. Dia mencoba menjawab, tetapi saat adrenalin dari momen itu menghilang. Rasa lelah dan dingin menguasainya, menyebabkan dia pingsan. Taren menghela napas, sedikit frustrasi. Saat dia menggendongnya dan membawanya pergi dari sana, dia berkuda untuk sementara waktu. Tetapi badai salju semakin menjadi-jadi. Lalu dia memutuskan untuk berlindung di sebuah gua. Lisitea terbangun setelah beberapa waktu, mendapati dirinya berada dalam pelukan Taren, yang memeluknya dengan lembut. Sambil tersenyum lembut bertanya, apakah dia tidur nyenyak? Setelah sedikit lebih tenang, dia bertanya mengapa pria itu begitu dekat dengannya, sementara mereka berdua nyaris tanpa busana. Taren bertanya, apakah dia benar-benar tidak tahu mengapa mereka berada dalam situasi itu? Apakah dia sungguh tidak ingat apa yang terjadi? Ingatan Lisitea mulai kembali. Dia melihat dirinya melarikan diri di tengah badai salju. Serigala menyerangnya. Dan tak lama kemudian, tatapan tajam Taren saat menyelamatkannya. Sekarang dengan ingatan yang segar tentang apa yang telah terjadi, dia mulai berterima kasih padanya. Tapi, tiba-tiba terganggu oleh batuk yang mendadak. Dia meminta maaf, dengan napas terengah-engah. Tapi batuknya tidak kunjung reda. Karena khawatir, Taren bertanya, apakah dia masih kedinginan sambil mengaduk-aduk. Beberapa barang di dekatnya untuk mencari sesuatu. Dia memberikan sebuah wadah minum dan dengan tegas menyuruhnya minum, meyakinkannya bahwa itu akan membantu meredakan batuknya. Lisitea menerima wadah minum itu dan meminumnya tanpa mempertanyakan apa isinya. Kejadian-kejadian belakangan ini, tanpa disadarinya, membuatnya merasa lebih nyaman berada di dekat pria itu. Dia meringis merasakan rasa alkohol yang kuat. Ini minuman keras, serunya. Kaget. Membantu kan, tanya Taren dengan senyum di wajahnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa kau memberikan minuman keras kepada orang yang sedang flu? Keluhnya. Lisitea memperhatikannya saat dia menyesap minuman itu. Melihat gerakan lehernya yang mulus dan memperhatikan setetes kecil yang menetes di tepinya. Dia perlahan mendekat, memeluknya dari belakang dengan erat, dan bertanya, mengapa dia memutuskan untuk kabur. Ingin tahu apakah dengan menerjang badai salju, dia telah menyerah pada dirinya sendiri. Dia menjawab dengan serius, mengatakan bahwa dia merasa seperti akan menjadi gila di mansion itu. Dia kabur karena dia ingin hidup. Mendengar ini, dia menatapnya dan bertanya, penasaran, apakah dia benar-benar melihat hantu? Dia menghela napas, sedikit frustrasi karena pria itu membahas topik hantu lagi. Tapi menjelaskan bahwa itu bukan karena itu. Itu terutama karena dia mengalami mimpi buruk tentang sesuatu yang terjadi padanya. Saat dia mengatakan ini dengan lantang, dia menyadari bahwa terlepas dari segalanya, dia merasa sangat nyaman dan aman dalam pelukan Taren. Penasaran, dia melanjutkan percakapan dan bertanya, apakah itu sesuatu yang terjadi? Saat dia berada di ibu kota, dia mengiyakan dan berbalik menghadap wajah Taren saat
Dia mulai menceritakan apa yang terjadi padanya. Dia menjelaskan bahwa setelah kehilangan keluarga dan tunangannya karena revolusi, dia menjadi buronan. Tapi sayangnya, dia akhirnya ditangkap oleh putra pemimpin revolusi. Lalu dia mencoba memaksaku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku, sebagai imbalan untuk membuatku tetap hidup. Dia ingin menjadikanku di bawah kendalinya, seolah-olah aku hanyalah sebuah properti selama sisa hidupku. Keheningan yang canggung menyelimuti suasana setelah Lisitea mengungkapkan masa lalunya. Taren memecah keheningan, bertanya dengan nada yang penuh implikasi. Tapi yang mengejutkannya, Lisitea menjawab, tidak, untungnya, putra pemimpin revolusi itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia bereaksi dan menembaknya saat dia mencoba melewati batas. Taren benar-benar terkejut mendengar bahwa Lisitea adalah orang yang menghabisi Bran, putra pemimpin revolusi itu. Saat dia mengonfirmasi bahwa itu memang dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak, yang membuat Lisitea bertanya apakah dia tidak percaya pada ucapannya. Dengan air mata di matanya karena terlalu banyak tertawa, dia menegaskan bahwa dia mempercayainya, tapi mengakui bahwa mengetahui itu adalah perbuatannya sungguh tak terduga. Karena tidak mengerti, dia bertanya, kenapa tidak? Lagi pula bukankah orang-orang sudah tahu kalau dia pelakunya Taren yang masih sedikit tertawa pun menjawab, tentu saja tidak. Saat mereka menemukan Bran, semua orang mengira itu adalah perbuatan pembunuh bayaran profesional. Dengan tatapan serius, namun penuh kelembutan, Taren mengatakan padanya untuk tidak melabeli dirinya sendiri sebagai orang yang bersalah karena dia bertindak untuk membela diri. Sambil menariknya ke dalam pelukan, dia menegaskan tidak akan ada yang menghakiminya karena dia melakukan apa yang harus dilakukan untuk kabur dan bertahan hidup. Kata-kata dan sentuhan Taren benar-benar membuat Lisitea terkejut, membuatnya merasa diterima dan aman. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa pria itu begitu baik padanya? Taren dengan senyum tipis dan mencoba bersikap acuh, tak acuh menjawab kalau dia hanya berpikir lebih baik untuk mengubah taktiknya. Lagi pula dia tidak mau semua usaha yang sudah dia kerahkan untuk kontrak itu menjadi sia-sia. Kenapa kamu tidak datang padaku? Lisitea tanya Taren dengan tatapan penuh pikir dan nada yang sedikit kesal. Aku membiarkan pintunya tidak terkunci. Pastinya akan lebih aman datang ke kamarku daripada menghadapi badai salju di pesawat yang penuh dengan serigala. Dia tetap diam karena dia tahu betul alasannya tidak pergi menemuinya. Dia tidak mau menunjukkan dirinya yang sepenuhnya rentan. Jika Taren melihatnya gemetar ketakutan dia, yakin pria itu akan mulai meremehkannya, tapi itu bukanlah alasan utamanya. Yang lebih buruk dari diremehkan adalah membayangkan Taren bisa saja meninggalkannya begitu saja, sama seperti di dalam mimpi buruknya. Sambil menghindari tatapannya, Lisitea menjawab, aku tidak pergi karena aku takut kamu tidak akan menolongku. Bahkan jika aku berada di antara hidup dan mati. Terkejut Taren bertanya, kenapa dia berpikir begitu tentangnya? Dia menjelaskan itu karena dia tahu hubungan mereka hanyalah sebatas pemberi kontrak dan yang dikontrak. Bahkan jika dia mati, Taren akan tetap mendapatkan uangnya. Itulah kenapa dia yakin pria itu tidak akan punya alasan untuk menolongnya. Sambil menatapnya tajam dengan ekspresi serius, dia bertanya, apa aku membiarkanmu mati? Jika aku hanya peduli pada uangnya apa? Kamu pikir aku akan mengambil risiko mengikutimu di tengah badai salju dan menghadapi para serigala untuk menyelamatkanmu. Belum lagi berhenti di gua ini untuk memastikan kamu aman dan hangat. Apa orang seperti itu yang ada di pikiranmu tentangku? Tanya Taren sedikit tersinggung. Seseorang yang akan meninggalkanmu dan kabur membawa uang serta barang-barang berhargamu. Untuk membela protagonis kita, nada sarkastis Taren saat pertama kali bertemu memang tidak benar-benar menunjukkan kalau dia bisa dipercaya. Yes, ini mau iandin tuh ini. Apalagi citra seorang pahlawan penyelamat. Jujurlah Lisitea, apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya sambil menatap tajam. Merasa malu dan bingung harus berkata apa. Lisitea akhirnya keceplosan mengatakan apa yang diinginkan hatinya saat itu. Agar kamu tetap bersamaku. Mendengar permintaan itu, Taren tersenyum tipis penuh kemenangan. Dia kembali mendekat memeluknya dan merapatkan tubuhnya pada Lisitea. Dengan suara tegas dia berkata, aku akan tetap di sisimu, jadi tolong jangan kabur lagi. Aku hampir gila saat tidak menemukanmu di kamarmu. Akunya dengan suara yang berat dan penuh emosi. Maafkan aku, gumam Lisitea. Sedikit bingung dengan kelembutan jawaban Taren,
menyadari bahwa pria itu rutin memeriksanya. Dimension dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya di tengah badai salju. Dengan nada yang sedikit menggoda, namun tetap lembut. Dia meyakinkannya bahwa dia akan membuat rencana untuk mengusir mimpi buruk itu dari pikirannya. Agar apa yang terjadi hari ini tidak terulang kembali dan dia bisa merasa lebih tenang. Dengan malu-malu, dia menyatakan bahwa dia tidak akan kabur lagi. Tapi mengakui bahwa dia tidak bisa menjamin mimpi buruk itu tidak akan kembali. Dia menatapnya dengan tatapan sedikit menggoda dan bertanya, apakah dia ingin dibantu melupakan kenangan buruk itu? Merasa penasaran, Lisitea bertanya bagaimana caranya. Seperti ini gumamnya sambil perlahan-lahan mencondongkan tubuhnya dan mendaratkan ciuman lembut di lehernya. Membuatnya tersipu malu. Dia terus menciumi leher dan bahunya dengan lembut, membuatnya gemetar antara kaget dan malu. Dengan wajah memerah dan sudah membayangkan jawabannya, dia bertanya dengan ragu-ragu. Saat kamu bicara tentang menciptakan kenangan baru, maksudmu? Taren menyeringai dengan tatapan penuh kenakalan dan percaya diri, lalu menjawab dengan nada menggoda. Apa aku kurang jelas? Katakan jika kamu mau. Aku berhenti, katanya, dengan suara rendah dan tegas, sambil mencondongkan tubuh ke arahnya. Menjaga tatapannya, tetap tertuju pada wajah gadis itu. Aku akan menghargaimu jika bukan itu yang kamu inginkan. Dengan senyum santai, dia berkomentar, mencoba untuk meredakan ketegangan. Aku hanya tidak ingin tertembak. Dia menatapnya, terkejut dengan jawaban itu, tapi tidak bisa mengabaikan jantungnya sendiri, yang berdetak semakin kencang setiap detik pria itu berada begitu dekat. Dia memperhatikannya dalam diam, sementara Lisitea dengan ragu-ragu berpikir apakah dia harus menolak pendekatannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia merasa nyaman dan aman di sisinya, dan sentuhannya terasa menyenangkan. Tidak melihat adanya reaksi penolakan dari Lisitea, Taren perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke arahnya dan kemudian menariknya lebih dekat. Menyatukan bibir mereka dalam sebuah ciuman yang intens. Bibir mereka tetap bertaut untuk waktu yang lama, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Awalnya, ciuman itu terasa kuat namun segera menjadi lebih dalam, dipenuhi dengan gairah yang membuat jantung Lisitea berdebar kencang dengan setiap sentuhan, setiap desahan yang saling bersahutan. Dia merasa semakin tertarik padanya, diliputi oleh hasrat terpendam agar pria itu terus melanjutkannya. Saat mereka mengatur napas, Lisitea tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia memiliki maksud tersembunyi saat melakukan itu. Taren hanya mendekat lagi untuk menciumnya, dan dengan tatapan tegas, menjawab bahwa dia hanya ingin membuat mimpi buruknya lenyap. Dengan percaya diri, dia menambahkan bahwa, selain itu, jika dia tidak lagi bermimpi buruk, dia tidak akan punya alasan untuk melarikan diri. Dan mungkin bahaya yang sesungguhnya adalah dia akan berakhir memimpikanku dan tidak ingin bangun lagi. Amaitin deh. Kata-katanya membuat protagonis kita bingung sejenak. Menatap pria itu. Dia bertanya-tanya, dari mana datangnya kepercayaan diri seperti itu? Penasaran dengan keyakinan yang terpancar dari setiap kata dan gerakannya. Tapi saat dia menganalisis wajah dan perawakannya, dia tersipu malu setelah menyadari bahwa seseorang, pria semenarik dia, tentu saja berhak untuk begitu percaya diri dia, terus menatapnya. Dengan pipi memerah dan benar-benar terpesona, menyadari cara gadis itu menatapnya. Dia sedikit mengernyitkan dahinya. Seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu dan bertanya dengan penasaran, tunggu sebentar. Apa ini? Pertama kalinya untukmu dengan pipi merona, dia mengakui dengan anggukan malu-malu bahwa itu benar. Ekspresi Taren berubah sejenak menunjukkan kekhawatiran yang tulus sebelum dia sempat mengatakan apapun. Lisitea dengan ringan menyentuh lengannya. Tatapannya tegas dan tenang, tidak menunjukkan keraguan, melainkan sebuah konfirmasi tanpa suara agar dia melanjutkan senyum lembut dan jenaka terbentuk di bibirnya. Dan dengan nada ringan, dia berkomentar bahwa jika rasanya tidak enak, dia boleh melemparkan sesuatu padanya. Malam itu dalam keheningan gua. Hanya dihangatkan oleh api dan kedekatan mereka. Taren dan Lisitea sepenuhnya menyerahkan diri satu sama lain, bahkan jika hanya untuk saat itu. Di tengah bisikan ciuman dan belayan mereka berbagi sesuatu yang intens dan tak terlupakan, yang mengusir hawa dingin, rasa takut, dan jika ada yang pernah bertanya seberapa intens malam itu, hanya kuda yang diam di sudut gua yang bisa menceritakannya. Tapi untungnya, dia tahu cara menyimpan rahasia. Meskipun hubungan mereka berkembang dengan cepat dan intens, aku tidak menganggapnya buruk.
Lagi pula dia berada dalam situasi yang sangat menegangkan. Jadi, menurutku masuk akal untuk menyerah pada beberapa dorongan hati. Selain itu, dia juga berada di bawah tekanan. Terutama karena dia pasti menyembunyikan sesuatu keesokan harinya kembali ke mansion. Taren memasuki mansion sambil menggendong Lysithea. Di lengannya, dia terlihat kelelahan dan sedikit tidak nyaman. Tapi dia meyakinkannya dengan nada tenang, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan lain kali tidak akan sesakit itu. Sambil tersipu malu, dia bertanya dengan terkejut, apakah dia menyiratkan akan ada waktu berikutnya. Siapa tahu jawabnya dengan senyum, menggoda sambil membawanya ke kamarnya. Dia dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, memintanya untuk beristirahat sejenak karena dia pasti kelelahan saat dia berbaring. Dia mundur mengatakan akan menyiapkan makan malam, tapi saat dia mulai menjauh, dia dengan ringan meraih kemejanya dan memintanya untuk menunggu, mengatakan dia ingin meminta bantuan. Bisakah kamu mengajariku cara menggunakan senjata dengan benar? Tanyanya sambil menatapnya dengan serius. Dia menatapnya dengan ekspresi serius yang hampir termenung. Sebelum menjawab bahwa ini bukan bagian dari kontrak yang mereka miliki, dia bersikeras menjelaskan bahwa ini akan justru penting untuk kontrak mereka lagi pula. Jika dia tahu cara melindungi dirinya dengan lebih baik, itu akan membuat pekerjaannya lebih mudah. Sudah kubilang pria ini menyembunyikan sesuatu, dan apa untungnya bagiku sebagai imbalan mengajarimu? Tanyanya membuatnya lengah Lysithea dengan cepat merespons. Mengingatkannya bahwa apa yang terjadi malam sebelumnya juga bukan bagian dari perjanjian dengan senyum percaya diri. Dia membalas itu berbeda. Itu terjadi atas dasar suka sama suka, dan kita berdua sama-sama diuntungkan. Dengan wajah yang sedikit memerah, namun dengan nada suara yang kesal, dia bertanya, imbalan apa yang diinginkannya? Sambil menegaskan kalau imbalannya tidak boleh berupa uang. Pria itu tersenyum lebar, penuh arti, dan mengulang dengan nada menggoda. Selain uang, tapi yang mengejutkan Lysithea, pria itu hanya bilang ingin dimasakin olehnya. Satu kali, makan saja sudah cukup. Asalkan rasanya enak. Ucapnya dengan santai, masih tidak percaya. Lysithea menatapnya, sambil mengulang. Seolah ingin memastikan kalau dia tidak salah dengar. Kamu mau aku memasak untukmu? Menyadari keterkejutan di wajah Lysithea, Taren mengangkat sebelah alisnya. Menyadari kalau wanita itu mungkin tidak tahu cara memasak. Dengan campuran nada menggoda dan rasa ingin tahu. Dia bertanya, apakah dia juga harus mengajarinya cara memasak? Merasa malu, Lysithea membuang muka dan mengakui kalau dia belum pernah memasak sebelumnya. Taren pun menghela napas, seolah sudah bisa membayangkan kerepotannya, dan memutuskan untuk mengajarinya memasak tanpa memungut biaya sepeser pun. Lysithea, yang terkejut dan senang dengan tawaran itu, tersenyum dan berterima kasih dengan hangat. Pria itu kemudian meninggalkan kamar, menyuruhnya untuk tidur saja karena dia akan menyiapkan makan malam. Setibanya di pintu, dia berhenti sejenak dan, tanpa menoleh, memintanya untuk tidak melarikan diri lagi. Merasa sedikit kesal, dia hanya mengangguk dan menjawab kalau dia tidak akan kabur lagi. Dia merebahkan dirinya ke tempat tidur dengan lelah. Merasakan beban seharian ini akhirnya menimpanya. Dia akhirnya tertidur, larut dalam pikiran tentang semua yang terjadi dalam satu hari terakhir. Suara desahan lirih dan tertahan menggema di dalam kamar, memecah keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Dengan napas yang memburu, pria itu mendekat ke telinganya dan dengan suara rendah penuh gairah membisikkan nama Lysithea. Suara yang lembut namun intens itu menyatu dengan panasnya momen tersebut. Dia membisikkan sesuatu lagi dengan sangat lembut di dekat telinganya. Tetapi kata-katanya begitu pelan, sehingga kita tidak bisa mendengar apa itu. Apa yang dikatakannya membuat Lysithea memeluknya erat, sambil menyebut namanya dengan suara yang penuh hasrat. Saat mereka berpelukan, dia, dengan suara gemetar penuh emosi, memintanya mengulangi kata-kata itu. Katakan kalau kau mencintaiku, menyadari bahwa yang paling ia inginkan adalah mendengar sebuah ucapan, aku cinta kamu darinya. Dia membuka matanya dengan kaget, dipenuhi dengan campuran keterkejutan dan emosi, terbangun dari mimpi yang dialaminya. Batuknya kembali kambuh, dan dia terserang batuk hebat, sementara dalam hati, dia memarahi dirinya sendiri karena pikiran-pikiran barusan, meyakinkan diri kalau pria itu ada di sisinya hanya karena kontrak yang mereka miliki. Dia tidak seharusnya berharap lebih dari itu. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu, diikuti suara Taren yang memanggilnya untuk makan malam. Karena tidak mendapat jawaban, dia bertanya, masih dari luar kamar, apakah dia masih tidur? Di dalam kamar, kita melihat Lysithea beristirahat dengan damai.
tidak menyadari perkataan pria itu. Karena khawatir, Taren masuk ke kamar, mengumumkan kehadirannya dengan nada suara yang lembut dan hati-hati. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan. Di atas meja dekat tempat tidur ada sepiring makanan yang disiapkan dengan hati-hati untuknya. Dengan napas sedikit terengah-engah dan terlihat seperti demam. Dia mengaku dengan suara lemah bahwa dia merasa tidak enak badan. Meletakkan tangannya di dahi wanita itu, dia menyadari kalau tubuhnya hangat dan mungkin demam. Karena khawatir, dia bertanya, sudah berapa lama wanita itu merasa seperti ini? Dia, yang tidak begitu yakin, menjawab bahwa dia tidak tahu pasti, tetapi dia memang merasa sedikit tidak enak badan. Pria itu memutuskan untuk pergi ke desa untuk mengambil obat, tetapi wanita itu bersikeras agar dia tidak khawatir, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja hanya dengan beristirahat beberapa hari. Dia dengan lemah mengulurkan tangannya, mencoba membuatnya berubah pikiran. Tetapi, pria itu berkata penting untuk mendapatkan obat dan meyakinkannya bahwa hanya butuh 1 hari untuk pergi dan kembali. Meski begitu, dia tetap bersikeras akan baik-baik saja. Pria itu memegang tangannya dan bertanya, apakah dia sadar bahaya demam setinggi itu, menjelaskan bahwa itu bahkan bisa membuatnya buta atau tuli. Terkejut, wanita itu bertanya, apakah dia pernah melihat hal itu terjadi pada seseorang? Dengan tatapan sedikit sedih, pria itu menggelengkan kepala dan berkata, ya, menambahkan bahwa begitu fajar menyingsing, dia akan pergi mengambilkan obat untuknya. Sepanjang malam, dia tetap di sisinya, memastikan demamnya turun. Dia memberinya sepotong kecil es batu untuk dikunyah, berharap itu bisa membantunya merasa lebih baik. Karena penasaran, wanita itu bertanya bagaimana dia mendapatkan es, dan pria itu menjelaskan bahwa dia meninggalkan sedikit air minum di luar untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkannya. Protagonis kita menyadari betapa telitinya. Taron dan akhirnya bertanya, apakah dia selalu begitu siap untuk segalanya? Taron tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merespons dengan senyum tipis. Wanita itu menoleh padanya, menatap matanya dan memanggil namanya. Dengan cemas, dia berkata bahwa jika dia mati, dia ingin pria itu menyimpan semua uangnya. Taron tersenyum dengan campuran sedih dan sarkasme sebelum bertanya dengan nada menggoda. Batuk lagi. Dia berkomentar bahwa melihat ekspresi khawatir di wajahnya membuatnya mulai berpikir bahwa penyakit yang dideritanya mungkin adalah sesuatu yang sangat serius. Taron terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa wanita itu akan baik-baik saja dan dia tidak khawatir. Dia tersenyum dan berkomentar bahwa dia tidak percaya sedetik pun kalau pria itu tidak khawatir. Lagi pula, dia cukup perhatian, sampai sering mengganti handuk di kepalanya. Pria itu tidak langsung menjawab, hanya terdiam. Wajahnya sebagian tertutup bayangan, menunjukkan campuran keseriusan dan introspeksi. Menyadari perubahan ekspresi Taron, dia mulai bertanya-tanya, apa alasan sebenarnya di balik kekhawatirannya? Dia kemudian sepertinya sampai pada suatu kesimpulan, dan setelah hening sejenak, bertanya pada Taron, apakah ada kliennya yang pernah meninggal karena demam tinggi? Dengan serius, Taron menjawab bahwa tidak ada kliennya yang meninggal karena demam. Tetapi, ketika dia baru berusia 10 tahun, demam mematikan menyebar di desa tempat tinggalnya. Dia sendiri tidak jatuh sakit, tetapi penyakit itu akhirnya merenggut nyawa ibunya. Lisitea terkejut bahwa Taron terbuka tentang sesuatu yang begitu pribadi. Jangan pasang wajah seperti itu, katanya. Menyadari ekspresi Lisitea, itu semua sudah berlalu. Sudah lama sekali. Lisitea, dengan tatapannya yang sedikit lelah karena demam, mengunci matanya pada Taren dan bertanya dengan suara lirih, apakah menurutnya seiring waktu, dia juga akan bisa merasa bahwa masa lalu itu hanyalah masa lalu. Taren mempertahankan tatapan serius yang sulit ditebak sebelum dengan tegas menjawab iya. Selama kau bukan penyebab kematian-kematian itu. Jawaban Taren membuat Lisitea ragu. Dia mengerutkan keningnya, mengamatinya dengan lekat dan bertanya, apakah itu artinya kau pernah bertanggung jawab atas kematian seseorang? Pertanyaan itu membuatnya termenung sejenak, dengan tatapan menerawang dan ekspresi berat. Seolah ia menimbang setiap kenangan dengan saksama, sebelum memutuskan apa yang akan dikatakan. Hal ini membuat protagonis kita mempertanyakan apakah dia telah bersikap kasar dan gegabah saat menanyakan pertanyaan itu, tapi sebelum dia sempat meminta maaf, suara Taren memecah keheningan. Saat aku berumur 14 tahun, aku pergi berburu dengan beberapa pemburu dari desaku, dan aku akhirnya menembak orang yang tidak bersalah. Karena terkejut,
Lisitea berkedip beberapa kali, seolah mencoba memproses apa yang baru saja didengarnya. Seseorang yang tidak bersalah. Tapi kenapa? Hampir seperti sebuah helaan napas, Taren menjawab, dengan suara rendah dan tertahan. Itu sebuah kecelakaan. Tapi bagaimana? Pasti ada alasan mengapa itu terjadi. Dia bertanya. Rasa ingin tahu bercampur dengan keraguan. Taren menutup matanya. Ekspresinya dipenuhi keheningan seolah sedang menghidupkan kembali kenangan pahit. Dia menghela napas panjang. Dan kemudian mulai bercerita. Dia menceritakan bahwa selama perburuan, seekor anak beruang terperangkap di jebakan yang penempatannya buruk. Hal ini membuat induk hewan itu mengamuk. Dia menyerang rombongan dengan ganas, menyebabkan kekacauan seketika. Beberapa pemburu melarikan diri sementara yang lain mulai menembak dengan membabi buta untuk mencoba menghentikannya. Pada akhirnya, kami berhasil mengusir induk beruang itu, tapi salah satu pemburu tewas dalam prosesnya, dan penyebab kematiannya adalah peluruku. Dengan tatapan khawatir, Lisitea menyatakan bahwa itu jelas bukan salahnya dan dengan napas tertahan. Dia bertanya, apakah Taren dihukum karena itu? Taren mengiyakan dengan anggukan, mengatakan bahwa di usia 14 tahun, dia dipaksa meninggalkan desa, sambil memperbaiki kompres di kepala Lisitea. Dia menjelaskan bahwa dia melakukan segalanya untuk bertahan hidup, tapi itu tidak mudah. Karena hal ini, dia jadi terbiasa hidup sendirian. Dia dengan lembut menyentuh pipi Lisitea, dan dengan suara rendah berkata bahwa betapapun dia ingin bercerita lebih banyak. Sepertinya demam Lisitea tidak kunjung turun. Dia memberitahunya bahwa dia harus pergi ke kota untuk membeli obat, dan perjalanan itu mungkin akan memakan waktu seharian. Tapi dia menekankan agar Lisitea menjaga dirinya baik-baik. Selama dia pergi, Lisitea menatapnya dengan tatapan menantang dan menuntutnya berjanji untuk kembali. Secepat mungkin, kalau tidak dia mengancam akan kabur lagi. Taren dengan lembut menangkupkan tangannya di atas mata Lisitea, menyuruhnya tidur dan kemudian bertanya, apakah dia masih mengalami mimpi buruk? Ini membuat Lisitea teringat akan momen intim yang mereka lalui bersama. Di dalam gua ketika Taren menutupi matanya persis seperti itu. Saat mereka memadu kasih, mengingat hal ini, dia dengan lembut merapatkan tangan pria itu ke wajahnya dan, sambil tersenyum dengan pipi merona, menegaskan bahwa dia tidak lagi mengalami mimpi buruk saat dia tertidur. Dia, dalam pikiran penuh harap, membayangkan betapa menyenangkannya jika mereka bisa terus berbicara seperti ini ketika pria itu kembali. Keesokan harinya, Lisitea terbangun, masih sedikit linglung, sambil mengucek matanya. Dia berpikir bahwa dia baru saja bermimpi tetapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Dia membalikkan badan di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya, dan menyadari bahwa dia merindukan Tarin. Tanpa tahu sudah berapa lama dia tidur. Dia bertanya-tanya jam berapa sekarang. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang datang dari dekat jendela, memecah keheningan kamar itu. Dia pun bergegas bangkit dari tempat tidur, penasaran dan khawatir tentang apa yang mungkin menyebabkan suara itu. Dia mendekati jendela untuk memeriksanya. Dia merasa lega setelah menyadari bahwa itu hanyalah sebongkah es yang jatuh dari atap, menghantam tanah, dan menyebabkan suara itu sambil masih memandang keluar jendela. Dia menyadari bahwa dia merasa jauh lebih baik dari hari kemarin. Demamnya masih ada, tetapi sudah jauh lebih ringan. Senyum lembut terukir di wajahnya saat dia teringat Tarin merawatnya semalam. Tetapi momen tenang sang protagonis hanya berlangsung sebentar, karena di kejauhan. Dia melihat 3 sosok mendekati mansion itu. Dia dengan cepat bersembunyi di balik tirai setelah menyadari bahwa sosok-sosok itu adalah 3 orang pria yang jelas-jelas datang ke arah mansion dan yang paling parah, tidak ada satupun dari mereka adalah Tarin. Lisitea diam-diam meninggalkan ruangan. Setiap langkahnya diukur untuk menghindari suara, sambil bertanya-tanya, siapa pria-pria itu dan apa yang mungkin mereka inginkan di sana. Dengan hati-hati, dia mendekati bagian lorong di mana dia bisa melihat ke lantai lainnya. Dan dari sana, dia melihat ketiga pria itu di lantai dasar, sedang berbicara satu sama lain. Mereka tampak seperti tentara bayaran atau mungkin pemburu. Mereka berbicara tentang cuaca dingin di luar. Dan salah satu dari mereka mengambil kesempatan untuk menagih utang dari seorang pria lain yang bernama Leo. Leo, yang terlihat jengkel, menyuruh pria itu berhenti mengganggunya, sambil meyakinkan bahwa dia akan menerima uang yang memang menjadi haknya. Pria itu membalas, mengeluh bahwa dia pantas mendapatkan lebih banyak. Bagaimanapun juga, dialah yang telah melenyapkan targetnya.
Lisitea bereaksi setelah mendengar percakapan para pria itu. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran saat setetes keringat menetes di wajahnya. Di lantai bawah, pria itu terus mengeluh bahwa selain segalanya, orang yang berhasil kabur itu melihat wajahnya, yang menurut pandangannya, menempatkannya dalam risiko. Dan karena alasan itulah, dia yakin dia berhak memutuskan berapa banyak bayaran yang harus dia dapatkan untuk pekerjaan itu. Leo mengabaikan keluhan temannya, dan dengan tidak sabar menyuruhnya untuk tenang. Dia beralih ke pria yang sedang menggeledah sebuah tas bernama Tommy, dan menyuruhnya mencari minuman beralkohol untuk mereka minum. Lisitea terus mendengarkan percakapan itu. Tampak jelas khawatir dengan apa yang didengarnya. Pertengkaran itu dengan cepat memanas. Dan pria itu, yang sekarang Lisitea tahu bernama Clyde, dipenuhi amarah, mengangkat senjatanya dan mengarahkannya tepat ke Leo. Masih berdebat dengannya tentang pembayaran yang dianggapnya tidak adil. Menyadari bahwa para pria itu hanyalah sekelompok bandit, Lisitea merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu dia harus bersembunyi, dan cepat, sebelum mereka menemukannya. Mengingat kejadian kelam dari masa lalu, Lisitea merasa merinding. Rasa takut itu semakin besar dengan keyakinan bahwa jika orang-orang itu menemukannya, mereka mungkin tidak akan puas hanya dengan mencuri uangnya. Dia teringat perapian yang masih menyala. Dia berlari kembali ke kamar, bertekad untuk memadamkannya sebelum asapnya terlihat. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia tidak sengaja menginjak salah satu papan lantai yang longgar yang berderit kencang. Pada saat itu juga, dia membeku. Jantungnya berdebar kencang, takut kalau dia telah ketahuan. Di lantai bawah, para pria itu tiba-tiba menghentikan percakapan mereka, menjadi sunyi senyap, waspada terhadap suara apapun. Tommy melirik ke lantai atas dan, sambil memanggil Leo sebagai bos, berkata, dia pikir ada orang lain di mansion itu. Mereka kemudian mulai mengamati mansion itu lebih dekat. Salah satu dari mereka mengerutkan keningnya dan berkomentar bahwa dia mencium bau makanan dan kayu bakar di udara. Baginya, ini adalah bukti yang cukup bahwa seseorang tinggal di sana. Lisitea merasakan sedikit kelegaan saat mendengarnya. Percaya bahwa setidaknya mereka tampaknya tidak menyadari suara dari papan lantai itu. Dia mendengar mereka setuju untuk berpencar untuk mencari siapapun yang mungkin ada di sana. Etanare! Putus asa, Lisitea mencoba memikirkan apa hal terpintar yang harus dilakukan saat itu. Pergi keluar bukanlah pilihan. Jejak kaki di salju akan membuatnya mudah dilacak. Pergi ke lantai pertama juga bukan pilihan, karena mereka akan menemukannya jauh lebih mudah di sana. Dia mengepalkan tangannya, dipenuhi frustrasi, kesal karena para bandit sialan itu memilih hari di mana Taren tidak ada untuk muncul. Bertekad untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan hidup, dia memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah kembali ke kamarnya. Dia dengan cepat mulai mengobrak-abrik barang-barangnya, mencari sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Setelah menemukan revolvernya, dia ingat bahwa dia hanya punya 3 butir peluru. Secara teori, 1 untuk setiap bandit, ini akan sulit. Tapi, dia tahu dia tidak punya banyak pilihan saat ini. Mengingat apa yang Tarin katakan padanya terakhir kali dia menggunakan revolver. Dia memposisikan dirinya di dekat pintu, menunggu kedatangan para bandit. Cemas dengan situasinya, dia mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam, sambil menunggu hal yang tak terhindarkan. Betapapun sulitnya, dia berada di posisi yang baik, di tempat strategis di mana dia bisa menembak siapa saja yang masuk, bahkan sebelum mereka melihatnya, dia sedikit gemetar. Rasa takut mengalir di sekujur tubuhnya. Meskipun dia harus kuat, sebenarnya dia sangat ketakutan di dalam. Salah satu pria berteriak dari lantai bawah bahwa dia akan memeriksa lantai kedua. Dia mulai membuka pintu-pintu kamar lain dengan kasar, membuat banyak keributan dengan setiap gebrakan dan dorongan. Suara langkah kaki dan pintu yang dibuka semakin mendekat, membuat Lisitea semakin panik, jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Aku menemukannya, teriak pria itu kepada teman-temannya, membuat Lisitea membeku di tempat. Siapapun yang tinggal di sini ada di kamar kedua di lantai 2 umumnya. Karena penasaran, pemimpin mereka mulai menaiki tangga untuk melihat penemuan rekannya secara langsung. Lisitea mendengar suara mereka menggeledah kamar Taren, tepat di sebelah kamarnya. Setiap laci yang dibuka dan setiap perabotan yang diseret menggema seperti pertanda buruk di keheningan lorong. Entah karena takut atau karena dia masih sakit, tapi Lisitea merasakan dorongan yang tiba-tiba dan kuat untuk batuk.
mencoba menahan batuknya sekuat tenaga. Usahanya malah memicu bersin keras yang menggema. Ke seluruh ruangan. Dia panik menutup mulutnya dengan tangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Dari kamar sebelah, dia mendengar para preman itu berkomentar di antara mereka sendiri, bahwa mereka mendengar suara dari kamar sebelah. Mereka dengan cepat berlari menuju pintu kamar Lisitea. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa menggema di sepanjang lorong. Protagonis kita berusaha untuk tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang saat dia mendengar langkah kaki yang cepat mendekat ke arahnya. Para pria itu mengguncang pintu kamar dengan paksa, mencoba mendobraknya untuk masuk. Sebuah suara tembakan menggema di lorong saat salah satu pria menembak kuncinya, mencoba membuka pintu secara paksa. Di luar, para pria itu berdebat, mencoba memutuskan siapa yang akan menembak pintu berikutnya. Karena tembakan pertama tidak berpengaruh, salah satu dari mereka yang tidak sabar mulai menggedor pintu kayu itu dengan keras, berteriak agar siapapun yang di dalam segera membukanya. Protagonis kita yang malang menggenggam revolver erat-erat di tangannya, merasakan logam dingin itu sambil mendengarkan gedoran keras di pintu. Gedoran itu tiba-tiba berhenti ketika salah satu preman menyadari sesuatu di luar. Menarik perhatian yang lain. Sebelum mereka bisa mengerti apa yang terjadi, sebuah tembakan akurat menggema dan mengenai Klee. Preman yang sedang menggedor pintu itu membuatnya jatuh ke tanah. Pemimpinnya berpikir untuk bereaksi, tapi sebelum dia sempat menarik senjatanya, sebuah tembakan kedua mengenainya telak, menjatuhkannya seketika. Tidak mengerti apa yang terjadi. Lisitea mendengar suara gedebuk dari dua benda berat yang jatuh ke tanah. Dia merosot di dinding, menopang dirinya sendiri saat serangan batuk menguasainya. Dan dalam hati berdoa agar Taren sudah kembali, langkah kaki mendekati pintu. Dan di luar, suara Taren memanggilnya, penuh dengan kekhawatiran. Meskipun dia sangat ingin membuka pintu, rasa lega mendengar suara Taren, ditambah dengan adrenalin yang mulai menghilang, membuatnya tidak bisa merespon untuk sesaat. Dia memperingatkan dengan suara tegas bahwa dia akan masuk dan memintanya untuk tidak menembak. Dia menyebut namanya dengan lega saat melihatnya. Dan Taren, yang jelas lebih tenang melihatnya baik-baik saja, menyuruhnya untuk menunggu di dalam dan tidak keluar. Karena dia perlu membereskan semuanya. Lisitea berteriak, "Awas di belakangmu." Panik, Lisitea menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Suara kering dari belati yang menusuk sesuatu menggema di udara, diikuti oleh suara gedebuk yang keras. Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh menghantam tanah. Masih terduduk menatap lantai, Lisitea bergidik ngeri. Suaranya yang gemetar terdengar seperti rintihan lemah saat dia memanggil nama Taren. Dia pun mengangkat wajahnya ketika mendengar suara pria itu memanggilnya. "Tetaplah tutup matamu. Pemandangannya tidak enak dilihat," ucapnya, menatap Lisitea dengan khawatir. Saat air mata mulai menggenang, menyadari Taren baik-baik saja, Lisitea langsung memeluknya erat, seakan ingin memastikan bahwa pria itu benar-benar ada di sana dan selamat. Dia mendekapnya dalam pelukan yang sangat erat, dan dengan suara sedikit bergetar, dia berkata kalau dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, Taren justru khawatir saat melihat Lisitea menjadi kotor karena memeluknya. Cemas, Lisitea langsung bertanya apakah Taren baik-baik saja. Dengan tenang, Taren meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Tusukan berandalan itu meleset. Lisitea meraba-raba tubuh Taren, seolah perlu memastikan dengan sentuhannya sendiri bahwa pria itu benar-benar tidak terluka. Bagaimanapun, Taren baru saja mengalahkan 3 orang pria tanpa satu goresan pun di tubuhnya. Hawa panas dari demamnya yang masih terasa di kulitnya mengingatkan Taren bahwa Lisitea harus minum obat, dan mungkin sudah menunggunya begitu lama dalam keadaan yang menyedihkan. "Aku terus bertanya-tanya kapan kau akan kembali," katanya dengan suara tercekat. Hampir saja air matanya tumpah. Mendengar ucapan itu, dia kembali memeluk Taren dengan erat, seolah ingin menanamkan dalam ingatannya bahwa Taren ada di sana, utuh, dan telah kembali untuknya. Beberapa detik kemudian, Taren dengan lembut melepaskan pelukannya, memaksa Lisitea untuk segera minum obat. Dia menyuruh Lisitea agar demamnya turun dan beristirahat selagi dia membereskan kekacauan itu. Lisitea menawarkan bantuan untuk membersihkan semuanya. Tapi Taren menolaknya dengan tegas, menyuruhnya untuk tetap di kamar dan istirahat. Lagi pula, akan lebih cepat jika dia mengerjakannya sendirian. Dan lagi pula, dia ingin Lisitea segera sembuh. Taren melangkah pergi, mengatakan bahwa setelah selesai dia akan kembali untuk membersihkan kamarnya juga.
Dan sebelum Lisitea bisa berkata apa-apa, Dia sudah menutup pintu, meninggalkan Lisitea sendirian di dalam kamar. Merasakan tubuhnya yang panas, Lisitea meminum obat yang dibawa Taren. Saat melirik ke cermin di kamar, dia kaget melihat betapa pucat dan kotor penampilannya. Dia pun menanggalkan pakaiannya yang kotor dan berjalan ke tempat tidur untuk mencoba tidur sejenak. Selagi menunggu obatnya bereaksi, dia pun langsung tertidur pulas. Dan satu-satunya pikiran yang menemaninya adalah betapa ia berharap Taren ada di sana, di sampingnya. Beberapa waktu berlalu saat Lisitea tidur nyenyak dan begitu terbangun. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa pakaian kotornya telah menghilang dan bahwa noda-noda merah di kamar juga sudah dibersihkan. Membuatnya sadar bahwa Taren telah membereskan semuanya, termasuk pakaiannya. Dia pun merasa terkesan. Dia bangkit dari tempat tidur dan menghampiri tasnya, mulai mencari pakaian ganti yang bersih. Namun, dia menghentikan gerakannya, berpikir bahwa mungkin mandi akan menjadi pilihan yang lebih baik saat itu. Lisitea teringat bahwa di lantai 1 ada kamar mandi dengan bak air panas, dan mungkin air hangat sudah menantinya. Dia membungkus dirinya dengan selimut dan keluar dari kamar menuju kamar mandi. Menyadari bahwa obatnya memang telah bereaksi karena kini dia merasa jauh lebih baik. Saat dia mendekati kamar mandi, Lisitea melihat banyak sekali uap yang keluar dari pintu yang sedikit terbuka. Dia mendekat dengan penasaran dan melihat Taren sedang mengisi bak mandi dengan air panas. Dia memperhatikannya dengan terpesona, melihat otot-otot tubuh Taren bergerak di setiap gerakannya saat dia berkonsentrasi pada pekerjaannya. Setelah beberapa saat, hanya memperhatikan dan menyadari bahwa pria itu begitu fokus sehingga